Halo pendengar setia Suara Tanpa Batas, balik lagi bareng aku Nur Halimah yang bakal nemenin kamu di episode kali ini dengan bahasan yang cukup serius, tapi penting banget untuk kita semua. Topiknya adalah kasus pinjaman online alias pinjol yang lagi rame banget di masyarakat nih. Mulai dari teror penagihan, penyebaran data pribadi, sampai tekanan mental yang bikin orang frustasi, bahkan tragisnya sampai kehilangan nyawa. Nah, di episode kali ini kita bakal kupas kenapa sih kasus pinjol ini makin banyak, siapa aja nih yang jadi korban, dan apa yang dilakukan pemerintah, dan gimana cara kita menyikapi atau menghindarinya. Nah, biar nggak panjang lebar, yuk kita mulai. Let's get one thing straight. Yang pertama itu pinjol. Pinjol ini sepertinya harapan atau jeratan sih. Nah, pinjol atau pinjaman online adalah layanan peminjaman uang secara digital. Biasanya lewat aplikasi di HP. Kamu tinggal daftar, terus isi data diri, unggah KTP, dan kadang selfie. Dan ya, boom, dana bisa cair dalam hitungan menit. Yang awalnya ini muncul karena banyaknya masyarakat kita yang nggak punya akses nih ke lembaga keuangan formal kayak bank, atau data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menunjukkan nih bahwa lebih dari 50% masyarakat di Indonesia masih masuk ke kategori unbanked atau belum terlayani secara finansial. Nah, celah inilah nih yang diisi oleh pinjol-pinjol cepat, gampang, dan tanpa jaminan. Tapi masalahnya ini muncul ketika bunganya ini tinggi banget, bisa sampai 1% per hari ataupun lebih. Penagihan yang kasar, bahkan sampai doxing ya alias sebar data. Banyak pinjol ilegal yang gak diawasi sama OJK nih. Nah, pinjol-pinjol ini yang awalnya hadir sebagai solusi buat kamu yang susah dapat akses ke bank dan gak punya slip gaji ataupun butuh dana cepat nih. Nah, pinjol jadi jalan pintas. Cuma masalahnya yang awalnya ngebantu nih malah jadi jebakan. Contohnya, seorang warga di Tangerang baru-baru ini curhat di media karena data pribadinya disebar oleh aplikasi pinjol Adapundi. Gak cuma ditagih ke nomor pribadinya aja, tapi juga ke WhatsApp keluarga, rekan kerja, sampai tetangganya pun dihubungi gitu. Padahal dia ini nggak pernah kasih izin kontak darurat apapun. Ini bukan cuma ngeganggu aja, tapi udah masuk ke ranah pelecehan digital dan pelanggaran privasi. Belum lagi cerita dari Natuna nih, di mana seorang peminjam pinjol diteror oleh penagih dengan cara yang nggak masuk akal. Bayangin aja, tiba-tiba datang ojek online, ambulans, petugas sedot WC ke rumah. Ya, ternyata semua itu ulah dari debt collector yang bikin stresnya luar biasa. Dan ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting banget. Kenapa sih kasus pinjol ini tuh makin meningkat, makin banyak gitu? Ya, karena alasan yang pertama itu akses keuangan yang belum rata. Masih banyak warga Indonesia yang belum punya rekening bank nih, atau penghasilannya harian. Jadi mereka ini susah buat pinjam di bank. Ya, jadinya pinjol jadi solusi yang instan. Yang kedua ini literasi keuangan dan digital yang rendah. Banyak banget yang belum tahu mana pinjol yang ilegal dan mana pinjol yang legal. Nggak ngerti konsekuensi bunga tinggi dan gampang banget percaya sama iklan dan iming-iming dana cair dalam hitungan menit ataupun jam aja. Yang ketiga ini gaya hidup yang konsumtif dan darurat ekonomi, apalagi pasca pandemi, banyak yang kepepet kebutuhan. Nah, disinilah pinjol ini masuk, cepat, cair, dan tanpa jaminan. Yang keempat ini ada teknologi yang makin canggih tapi pengawasannya yang kurang. Pinjol ilegal bisa muncul terus-terusan, pakai nama baru, domain baru, dan bahkan gaya penagihan yang baru. Sampai Juni tahun 2025 ini, Satgas Pasti atau Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal udah menutup lebih dari 11.000 aplikasi pinjol ilegal. Tapi ya tetap aja bermunculan yang baru. I'm speechless, Christopherson. Lalu siapa aja nih korban yang paling rentan? Kalau kita lihat dari riset LBH Jakarta tahun 2021 dan laporan media, ada beberapa kelompok yang paling sering jadi korban pinjol. Yang pertama itu pekerja informal dan buruh. Mereka ini sering butuh dana cepat buat kebutuhan harian atau darurat. Karena nggak punyanya slip gaji, mereka ini susah pinjam di bank. Yang kedua ada ibu rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang terjebak karena minjem buat kebutuhan anak atau buat kebutuhan rumah tangga.
Lalu gali lubang tutup lubang. Yang ketiga ada mahasiswa. Ini yang mengkhawatirkan sih, ada banyak kasus mahasiswa yang minjam buat bayar uang kuliah atau buat gaya hidupnya mereka. Dan yang keempat ada orang yang tergiur iklan uang cepat. Banyak banget iklan pinjol yang janji dana langsung cair, bikin orang gak pikir panjang. Dari sinilah muncullah lingkaran setan yang awalnya cuma pinjem 500.000, tapi karena gagal bayar bunganya terus naik, lalu minjem lagi buat nutup pinjaman yang lama, terus begitu aja tuh sampai utang bisa nyampe puluhan juta. Startled me. Lalu teror dan dampaknya bagi masyarakat kita itu nggak cuma ngomongin soal utang aja, tapi juga soal teror digital. Yang pertama itu ada penyebaran data pribadi. Banyak pinjol ilegal yang minta akses ke kontak galeri, bahkan lokasi. Kalau kamu telat bayar, semua kontak ini bisa dikirimin pesan utang belum lunas. Malu kan? Ya, jelas malu. Yang kedua ini ada intimidasi dan tekanan psikologis, mulai dari teror panggilan, pesan berantai, hingga mengirimkan jasa palsu ke rumah. Ini bukan lagi penagihan, ini bentuk kekerasan. Dan yang ketiga ini dampak kesehatan mental. Banyak korban yang mengaku jadi mengalami depresi, insomnia, bahkan trauma. Dan tragisnya ada beberapa yang sampai bunuh diri karena tekanan itu. Yang keempat ini korban gak hanya peminjam, keluarga, pasangan, bahkan anak-anak juga jadi korban teror dan malu di sosial mereka. Dan bagaimana nih peran pemerintah dan regulasi barunya? Nah, sekarang kita bahas nih apa yang dilakukan pemerintah. Yang pertama itu POJK nomor 10 atau POJK 05 tahun 2022 ini aturan OJK yang menetapkan bahwa penagihan hanya boleh ke peminjam dan kontak darurat yang sah. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, ataupun penyebaran data. Dan waktu penagihannya dibatasi dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam aja. Yang kedua, batas bunga harian diturunkan per 2025. Pinjaman konsumtif hanya boleh mengenakan bunga maksimal 0,2% per hari, jauh dari sebelumnya yang bisa lebih dari 1% per hari. Dan yang ketiga ini sistem pelaporan dan pengaduan diperkuat oleh OJK, membuka kanal pengaduan di nomor WhatsApp. Dan masyarakat juga bisa lapor ke Kominfo dan Satgas Pasti. Yang keempat ini ada pinjaman maksimal di 3 aplikasi aja. Debitur hanya boleh punya pinjaman aktif di maksimal 3 aplikasi vintage lending untuk mencegah gali lubang tutup lubang. Dan ya, tapi realitanya penegakan hukum ini masih belum merata sih. Banyak pinjol yang tetap nekat menagih dengan cara yang kasar dan menyebarkan data. Selanjutnya, cara aman menghadapi dan mencegah pinjol ilegal. Gimana sih cara kita sebagai masyarakat bisa lebih bijak? Yang pertama itu kita bisa cek legalitas pinjol. Cek di situs resmi OJK yaitu www.ojk.go.id. Jangan asal klik tautan dari SMS ataupun WhatsApp. Yang kedua ini jangan izinkan akses ke kontak dan galeri. Kalau aplikasi minta izin terlalu banyak, ya mending dibatalkan aja. Yang ketiga ini, pahami dulu hak kamu. Kamu itu berhak menolak penagihan ke orang lain, melapor jika ada intimidasi, dapat perlindungan hukum. Dan yang keempat ini, edukasi orang terdekat. Banyak kasus terjadi karena orang tua, ibu rumah tangga, ataupun pelajar yang tidak paham nih cara kerja dari pinjol tersebut. Ajak ngobrol mereka, kasih tahu yang legal dan mana yang ilegal. Yang kelima, gunakan alternatif legal. Kalau kamu butuh dana, coba deh ke koperasi atau ke bank syariah atau bantuan sosial pemerintah. Jangan langsung lari ke pinjol. Adapun modus dan jeratan psikologis, banyak pinjol ilegal yang pakai modus manipulasi psikologis trauma. Mereka ini tahu nih kalau kamu ini butuh uang cepat gitu, jadi mereka tekan dari situ, seperti kayak bisa cair hari ini nih uangnya, asal isi datanya sekarang. Nah, kalau udah telat bayar, mereka ini bakal sebar pesan ke semua kontak kamu. Ini juga bukan cuma ngeganggu kamu aja kan, tapi bisa bikin kamu malu, stres, bahkan trauma. Nah, dari sisi psikologi, ini itu bisa disebut dengan coercive control atau kontrol lewat tekanan dan rasa takut. Ada beberapa korban bahkan mengaku nih mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Ada yang sampai bunuh diri karena nggak tahan nih dikejar-kejar sama debt collector digital tersebut.
Tapi tenang aja, ada beberapa tips aman dan sehat finansial. Kalau kamu merasa butuh uang dan tergoda pakai pinjol, coba pikirin dulu nih. Yang pertama, apakah ini tuh benar-benar mendesak atau kebutuhan atau keinginan aja gitu. Yang kedua, apakah ada alternatif lain? Misalnya ada ya pinjam dari keluarga ataupun teman. Ataupun kamu bisa ikut program bantuan pemerintah, DTKS ataupun BLT, serta lembaga koperasi yang resmi. Yang ketiga ini kamu bisa cek ulang kemampuan bayar. Jangan sampai bayar cicilan lebih dari 30% penghasilan kamu. Dan yang keempat ini, kalau sudah terlanjur, apa sih yang harus dilakukan? Gimana nih caranya? Ya, caranya segera catat semua pinjaman dan jatuh temponya. Laporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi jika ada intimidasi, serta konsultasi ke LBH atau Lembaga Perlindungan Konsumen. Wait a minute. Who are you? Selanjutnya itu ada tantangan dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang pertama ini, penegakan hukum masih slow. Kasus seperti Adi Pundi masih menunggu tindakan pasti dan pelaku ilegal cepat berganti aplikasi. Yang kedua itu perlunya edukasi publik yang masif. Sosialisasi legal ataupun ilegal pinjol, terus regulasi yang terbaru dan cara melapor harus lebih masif lewat media sosial, sekolah, komunitas, dan organisasi lainnya. Yang ketiga ini ada monitoring dan audit compliance. Lebih intens, pinjol legal perlu diaudit nih, agar selalu patuh sama POJK. Pelanggaran sekecil apapun harus diberi sanksi. Dan yang keempat, adanya peran swasta dan komunitas AFPI perlu aktif bantu korban, edukasi anggota, serta juga menjaga reputasi industri vintage lending. Fenomena pinjaman online ini bukan sekedar soal ekonomi digital aja atau kemudahan akses finansial. Lebih dari itu, pinjol ini secara perlahan mengubah budaya utang di masyarakat. Yang dulu utang ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan biasanya hanya ke keluarga, tetangga, ataupun lembaga resmi seperti koperasi dan bank. Tapi hari ini dengan hanya bermodal ponsel dan KTP, siapapun bisa mengakses uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam hitungan menit aja nih. Kemudahan ini yang menumbuhkan budaya konsumtif dan instan yang secara nggak langsung membentuk pola pikir yang baru dan berpikirnya tuh kayak nggak apa-apa, minjem dulu, yang penting bisa beli sekarang, bayarnya nanti aja gitu. Nah, akibatnya masyarakat ini terbiasa nih mengandalkan pinjaman sebagai jalan keluar dari masalah keuangan jangka pendek tersebut. Bahkan keperluan yang sebetulnya bisa ditunda atau diatur ulang seperti beli gadget, liburan, bahkan belanja online menjadi ketimpangan digital, yaitu akses yang mudah tetapi edukasinya minim. Ada ironi besar di dalam fenomena pinjol ini. Masyarakat ini diberi akses teknologi finansial yang sangat cepat, tetapi tanpa diimbangi dengan literasi digital dan keuangan yang memadai. Di kota besar, mungkin orang ini mulai paham soal bunga, soal legalitas aplikasi, ataupun resiko sebar data. Tapi di wilayah pedesaan ataupun komunitas menengah ke bawah, banyak yang bahkan nggak tahu nih bahwa aplikasi pinjol ini bisa ilegal, atau bahwa bunga dari pinjol tersebut bisa menggulung hingga utang mereka membengkak 2-3 kali lipat dalam hitungan minggu. Fenomena ini tuh menimbulkan ketimpangan digital teknologi yang menyebar cepat. Tapi pemahaman masyarakat ini belum siap dan akhirnya teknologi yang seharusnya membantu malah memperbesar kerentanan sosial ekonomi kita. Solusi tidak cukup hanya dengan regulasi. Regulasi memang penting dan OJK pun sudah membuat langkah-langkah besar. Tapi kenyataannya, solusi pinjol ini tidak cukup hanya dengan menutup aplikasi ilegal atau menurunkan bunga. Dibutuhkan pendekatan multisektor. Yang pertama, mengedukasi masyarakat sejak sekolah termasuk soal literasi keuangan digital. Yang kedua, alternatif pinjaman yang adil dan ramah. Misalnya koperasi digital berbasis komunitas. Yang ketiga ini dukungan psikososial bagi korban pinjol seperti konseling, bantuan hukum, dan mediasi. Dan yang keempat penguatan komunitas lokal agar orang ini tidak merasa sendiri saat menghadapi masalah utang. Pinjol adalah wajah baru dari ekonomi digital yang cepat, fleksibel, dan penuh resiko. Tapi kalau kita
tidak dikelola. Tapi kalau tidak dikelola dengan bijak, ia bisa berubah menjadi lingkaran setan yang menghisap martabat dan masa depan masyarakat. Kita semua, baik pengguna, regulator, komunitas maupun pelaku industri, punya tanggung jawab moral nih untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, aman, dan manusiawi. Jadi teman-teman semuanya, di tengah derasnya tawaran uang cepat, kita ini harus lebih pintar, bukan lebih cepat mengambil keputusan. Pinjol ini memang bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi jerat kalau kitanya nggak hati-hati nih. Di era digital ini, literasi keuangan itu wajib. Bukan cuma tahu cara minjem aja, tapi juga paham nih cara mengelola dan menolak dengan bijak. Nah, dari kasus-kasus seperti yang terjadi di Adapundi, di Natuna, dan ribuan kasus lainnya, bukan hanya soal uang, ini juga soal martabat, rasa aman, dan keadilan. Dan kalau kamu pernah jadi korban pinjol, kamu nggak sendirian. Banyak yang ngalamin hal yang sama. Jangan malu buat cerita dan cari bantuan. Suara kamu ini bisa bantu orang lain biar nggak jatuh ke lubang yang sama. Mari kita suarakan bersama, pinjol ini harus diawasi dengan ketat dan korban ini harus dilindungi. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Tanpa Batas hari ini. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, share ke teman, keluarga, ataupun siapapun yang perlu tahu. Terima kasih sudah dengerin episode hari ini.